Oke guys, kembali lagi bersama saya Ferdi Pratama Limarto. Dan kali ini saya akan membahas tentang turunan fungsi aljabar ya. Jadi ini turunan aljabar. Oke, biasanya kalian akan menerima materi ini di kelas 11 ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ya. So, let's go. Jadi, di sini kita akan membahas tentang turunan aljabar. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung mulai aja ya. Nah, di sini ada pertama ini peta konsep atau table of content ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang turunan aljabar. Nah, turunan aljabar ini ada turunan fungsi aljabar sama aplikasi turunan fungsi ya. Oke. Nah, di turunan fungsi aljabar kita akan membahas rumus-rumus turunan ya. Lanjut, di aplikasi turunan fungsinya yang pertama ada interval fungsi naik turun. Terus ada titik stasioner, terus ada nilai max dan minimum, terus ada persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung ini persamaan garis yang menyinggung ya, menyinggung sebuah apa gitu, contohnya menyinggung sebuah garis atau menyinggung sebuah lingkaran atau menyinggung sebuah kotak atau gitu. Oke. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja ya. Let's go. Jadi, apa itu pertama itu? Apa itu turunan aljabar? Nah, turunan aljabar itu adalah turunan fungsi baru hasil penurunan pangkat dan dari fungsi sebelumnya menurut aturan yang telah ditetapkan ya. Jika diimplementasikan di grafik fungsi, turunan ini merupakan gradien atau biasa disebut M ya. Gradien garis singgung terhadap grafik di titik tertentu. Nah, tingkat turunan fungsi ini tidak terbatas pada satu tingkat saja. Jadi ada turunan, jadi bukan cuma turunan pertama doang, tapi ada turunan-turunan selanjutnya gitu. Tapi juga bisa 2 tingkat, 3 tingkat, dan seterusnya. Konsep turunan ini setiap tingkatnya juga sama. Hanya saja fungsi yang diturunkan berbeda-beda karena mengacu pada hasil turunan sebelumnya ya. Oke, lanjut ya. Nah, sini kita akan mempelajari tentang rumus turunan fungsi ya. Yang pertama ini ada Y sama dengan A. Kalau kita turunkan itu hasilnya Y aksen sama dengan 0 ya. Jadi angka berapapun, mau angka itu 500, 200, 10, 5, maka kalau diturunkan maka hasilnya 0 ya. Nah, lanjut. Nomor 2, jika Y sama dengan AX. Nah, lalu kita turunkan, maka hasilnya adalah A-nya saja. X-nya dihilangkan. Contoh, misalkan Y sama dengan 2X. Maka X-nya kita hilangkan dan hasilnya adalah 2 ya. Lanjut, yang nomor 3, Y sama dengan X pangkat N. X pangkat N, maka hasilnya Y aksen sama dengan N kali X pangkat N-1. Oke, jadi pangkatnya kita taruh di bawah. Nah, pangkatnya ini kita kurangin 1. Contohnya 2X, sorry, jangan 2X kuadrat, tapi X kuadrat contohnya ya. X kuadrat, nah pangkatnya itu 2. Nah, 2-nya ini taruh di depan ya. 2-nya ini taruh di depan. X 2-nya dikurangin 1, pangkatnya ini dikurangin 1, jadi 2X hasilnya. Karena pangkat 1 nggak usah dihitung ya. 2X pangkat 1, maka hasilnya adalah 2X. Nah, lanjut nomor 4, Y sama dengan U pangkat N. Maka dapat dihasilkan Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N-1 kali U aksen ya. Nah, ini bisa kayak contohnya kayak fx tuh memiliki fungsi sama dengan n plus 1 kuadrat. Nah, misalkan x plus 1 kuadrat deh, kita ganti x plus 1 kuadrat. Nah, maka hasilnya 2 dikali x plus 1 pangkat 1 dikali ini ya, x plus 1 nya ini kalau diturunkan jadi 1. Nah, maka hasilnya 2 kali x plus 1 pangkat 1 dikali 1 gitu loh. Oke. Nah, itu namanya fungsi yang seperti ini gitu loh. Ya. Lanjut.
Nomor 5 di sini Y sama dengan U kali V. Nah, kalau perkalian dalam ini ya, dalam turunan itu tidak boleh sembarang dikali aja gitu. Contohnya kayak 5x kali 5x kali x plus 5 gitu. Itu nggak boleh sembarang dikali, kecuali memang supaya lebih mempermudah kita harus mengkalinya, baru kita kali dulu. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa dipermudah untuk ini, maka kita menggunakan rumus ini. Y sama dengan U kali V, maka dihasilkan Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen ya. Misal contohnya 5x dikali 2x plus 1 gitu. Contoh ya. Nah, 5x itu kita andaikan sebagai U, dan 2x plus 1 ini jadi V. Oke? Nah, kita cari U aksennya dulu. Kalau 5x kita turunin jadi 5, dan 2x kalau kita turunin 2x plus 1 itu kita turunin jadi 2 ya. Nah, lalu kita susun nih. U aksennya tadi 5 dikali V. 2x plus 1 berarti 5 kali 2x plus 1 ditambah U-nya berapa tadi? 2x plus 1. U-nya itu tadi 5x dikali V aksennya. V aksennya itu tadi 2 ya, karena 2x plus 1 diturunin jadi 2. Oke, lanjut. Nah, di sini punya rumus pembagiannya juga. Y sama dengan U per V. U per V kurang dari ini menjadi Y aksen sama dengan U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat ya. Nah, bedanya kalau yang tadi kan ditambah, ini dikurang terus di per V kuadrat. Ingat aja U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Nah, ini buat pembagian. Nah, lanjut. Nomor 7, di sini ada Y sama dengan U tambah V. Nah, kalau ini boleh diturunkan satu-satu, terus kita jumlahkan. Jadi Y aksen sama dengan U aksen kali V aksen. Ya, tinggal diturunin satu-satu terus jumlahkan. Oke, lanjut. Nah, lanjut di sini contoh soal ya. Nah, lihat nomor 1 ini. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 2x kuadrat plus 3x pangkat 5 ya. Dikurangin 4x kuadrat min 5x. Nah, ini kan bukan fungsi yang kali ataupun bagi, maka kita turunkan satu-satu ya. Nah, jadi f aksen x sama dengan 4x plus 5x pangkat 4 min 16x pangkat 3 min 5. Nah, kita jabarkan satu-satu. Di sini ada 2x kuadrat. Nah, itu kita turunin jadi 4x karena ya 2-nya yang dipangkat. Kita kalikan dengan 2 di depan karena diturunin. Jadi 4x. Nah, 2-nya kurangin 1. Jadi habis pangkatnya jadi 4x gitu. Nah, ditambah 3x pangkat 5. Nah, 5-nya diturunin ke 3 dikali 3 jadinya 15. X 5-nya dikurangin 1. Sama dengan 15x pangkat 4. Oke? Lanjut. 4x pangkat 4. 4-nya diturunin ke bawah jadi 16x ya. Pangkat 3, 4-nya dikurangin 1. Nah, min 5x ini kalau diturunin jadi 5-nya doang. Oke, lanjut. Di sini ada fx sama dengan 3x kali 2x kuadrat min 5 ya. Ini kita boleh menggunakan yang tadi U aksen kali V dikali U tambah V aksen. Ya, sorry. U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, itu. Nah, di sini F aksennya ini dipisahkan dulu ya. 3x-nya ini U, 2x kuadrat min 5-nya ini V. Nah, kalau 3x diturunkan itu jadi 3, dan V-nya ini kalau diturunkan alias 2x kuadrat min 5-nya ini diturunkan, maka jadi 4 ya, karena 2x kuadratnya aja yang diturunin, 5-nya ini hilang. Oke, lanjut. Nah, maka dihasilkan 3 dikali 2x kuadrat min 5 ditambah 3x plus 4x. Ingat rumus U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Oke, lanjut. Nah, terus kita operasikan. Jadi f aksen x sama dengan 6x kuadrat
min 15 plus 12x kuadrat. Nah, kita operasikan lagi, jadi hasil terakhirnya di 18x kuadrat min 15. Oke, lanjut di soal nomor 3 ya. Nah, di sini ada soal yang tentang pembagian. Ingat konsep U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Nah, seperti biasa, nah, yang atasnya itu U, bawahnya itu V. Nah, kita turunkan dulu, maka dihasilkan 4x min 3 dikali 4x dikurang 2x kuadrat min 3x kali 4 per 4x kuadrat. Kita operasikan, maka menghasilkan 16x kuadrat min 12x min 8x kuadrat plus 12x per 16x kuadrat. Ya. Lalu kita operasikan lagi, dihasilkan 16x kuadrat min 8x per 16x kuadrat. Nah, ini bisa dikeluarkan ya, jadi 8x dikali 2x kuadrat min 1, nah, per 16x kuadrat. Oke. Nah, lalu kita operasikan lagi, didapatkan 2x min 1 per 2x. Nah, ini udah paling sederhana. Oke. Jadi di turunan ini kita harus operasikan terus sampai paling sederhana ya, kalau bisa. Oke, lanjut. Nah, ada contoh soal nomor 4. Di sini ada y sama dengan 3x plus 2 di pangkat 4. Nah, ini pakai rumus yang tadi U itu loh ya. Nah, ini mau jadi yang pertama itu turunin pangkatnya, lalu turunin yang di dalam kurungnya. Konsepnya gitu loh. Turunin yang di pangkatnya, baru turunin yang di dalam kurungnya. Oke. Kita coba di sini. 4-nya kita turunin ke depan. Jadi 4 dikali 3x plus 2. Jadi pangkatnya sisa 3 dikali yang di dalam kurungnya ini, kalau kita turunin jadi 3, makanya hasilnya 4 kali 3x plus 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, 4-nya dikali 3 ya, 4-nya dikali 3 ini hasilnya 12 ini ya, sorry, bukan 15. 12 3x plus 2 pangkat 3 ya. Jadi hasilnya akhirnya di 12 dikali 3x plus 2 pangkat 3. Oke, lanjut nomor 5. Di sini punya soal ya. Y sama dengan x dikurangin 1 per x dikali x ditambah 1 per x. Nah, kita operasikan dulu, jadi x plus 2 x kuadrat min 1 per x kuadrat. Nah, supaya lebih mudah kita jadikan pangkat ya. Pernya ini kita jadikan pangkat. Kalau dia di per bawah itu ya, di bawah dia jadi minus pangkatnya. Nah, jadi x kuadrat min x x kuadrat min 1 ya, ini kurang satunya lupa diturunin ya ke bawah. Jadi x kuadrat min 1 ditambah ini kayaknya x pangkat min 2 ya. X pangkat min 2 karena dia hasilnya dari bawah ditaruh di atas, jadinya di min gitu. Nah, kita turunkan, y aksen sama dengan 2x plus 2x pangkat min 3. Nah, karena x kuadrat itu diturunkan jadi 2x. Nah, kalau yang ini yang x pangkat min 2 nya kalau kita turunkan, nah min 2 nya ini turun jadi min 2x ya. Nah, min 2 nya ini dikurangin 1. Jadi min 2 min 1 min 3 pangkatnya jadinya. Nah, hasil akhirnya itu 2x plus 2x pangkat min 3. Nah, lalu kita ubah ke bentuk pecahan lagi, jadi 2x plus 2 per x pangkat 3 ya. Kalau dia di atas, min ditaruh ke bawah, di bawahnya per. Nah, maka itu menjadi plus pangkatnya. Oke, lanjut ya. Aplikasi turunan fungsi. Mengutip dari buku matematika terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, aplikasi turunan fungsi biasa digunakan untuk memecahkan permasalahan interval fungsi naik turun, nilai maksimum minimum, serta kecepatan dan percepatan ya. Oke. Yang pertama ada interval fungsi naik turun. Untuk menentukan interval
naik turun, kita dapat menggunakan cara nih, yang cara lebih mudah diingatnya yaitu menurunkan terlebih dahulu persamaannya, terus menggunakan prinsip jika naik y aksen lebih dari sama dengan 0, jika turun y aksen kurang dari sama dengan 0. Oke, supaya lebih jelas kita nanti akan melihat contoh soalnya ya. Nah, lanjut, ini ada menentukan titik stasioner. Nah, titik stasioner ini merupakan sebuah titik dalam grafik yang turunan kurva pertamanya sama dengan 0 ya. Titiknya, jadi turunan pertama disama dengankan 0. Titik ini dapat disimbolkan dengan rumus berikut, y aksen sama dengan 0. Titik-titik stasioner merupakan titik puncak pada kurva dan biasanya digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Oke. Untuk menentukan titik stasioner ya, bisa menggunakan cara-cara ini. Yang pertama, turunkan terlebih dahulu persamaannya. Persamaan yang udah diturunin tadi kita sama dengankan 0. Terus tentukan nilai x ya. Kan udah sama dengan 0, terus kita cari nilai x-nya. Kalau udah nemu nilai x-nya, lalu masukkan ke persamaan yang utama yang di atas tadi yang sebelum diturunkan ya. Nah, terus cari nilai x dan y-nya. Terus cari nilai y-nya, kan kita dapat nilai x di sini, masukin sini dapat nilai y-nya. Nah, nilai x dan y itu merupakan titik stasionernya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di contoh soal ya. Nah, lanjut, sini ada menentukan nilai max dan min. Untuk menemukan nilai max dan min pada kurva dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, tentukan semua titik stasioner yang dapat dicari dengan cara sebelumnya ya. Dicari dulu titik stasionernya. Terus untuk menemukan nilai max, nilai y yang paling besar merupakan nilai max dari grafik tersebut. Jadi cari nilai y-nya yang paling gede. Misalkan 1,2 sama 1,3. Nah, itu 3 itu yang paling besar. Nah, itu merupakan nilai max. Nah, kalau buat nilai min, itu cari nilai y yang paling kecil. X, y kan y-nya yang paling kecilnya nih, y-nya. Terus, perhatikan interval yang diberikan pada soal. Nah, interval tersebut berfungsi untuk membatasi grafik ya, intervalnya. Contohnya, untuk interval min 2 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 2. Nah, itu juga bisa dihitung tuh kalau misalnya itu dapat jadi cari nilai y-nya juga bisa dari situ. Nah, itu juga bisa merupakan nilai max dan min tuh, bisa dari situ juga. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan lihat di contoh soalnya. Oke, lanjut ya. Yang di sini ada persamaan garis singgung. Untuk menemukan persamaan garis singgung, kita dapat menentukan dengan cara berikut. Turunkan persamaan pertama dan temukan gradien ya. Jika setelah menemukan gradien, lalu dimasukkan ke rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, ini rumus utamanya nih ya. Y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, terus ketemulah ini persamaan garis singgungnya nih. Oke, lanjut. Menentukan titik belok. Untuk mencari titik belok, biasanya menggunakan cara yang pertama, turunkan lebih dahulu persamaannya, lalu turunkan kembali persamaan yang sudah diturunkan. Jadi dituruninya 2 kali ya, 2 tingkat turunannya. Terus yang turunan keduanya ini kita sama dengankan dengan 0. Lalu kita temukan nilai x-nya di situ. Terus masukkan nilai x ke persamaan paling awal, paling atas. Nah, ketemulah nilai titik beloknya. Oke, lanjut kita langsung ke contoh soal aja ya supaya lebih mengerti. Nah, di sini ada tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 ya, yang sejajar dengan y sama dengan min 2x plus 5. Oke. Nah, sini ada garis y sama dengan min 2x plus 5. Nah, memiliki gradiennya atau m-nya itu 2 ya. Karena min 2, karena diturunin ya. Y sama dengan min 2x plus 5, kalau kita turunin itu hasilnya m2. M sama dengan min 2. Karena sejajar, maka m garis singgungnya sama dengan m. Jadi sama dengan min 2 karena sejajar ya. Nah, fx-nya
kan yang tadi fx-nya yang di atas ini, x kuadrat plus 2x min 3, kita turunkan jadi 2x plus 2. Nah, lalu kita masukkan apa namanya, titik min 2 tadi ya ke persamaannya, ke fx-nya, f aksen. Nah, kita dapat nilai oke. MGS sama dengan f aksen x min x1 itu sama dengan min 2 kan tadi, m-nya itu min 2. Nah, itu sama dengan 2x1 plus 2 itu menjadi 2x1 sama dengan min 4, atau x1-nya itu sama dengan min 3 ya. Min 2, min 2. Salah baca. X1 sama dengan min 2. Nah, kita cari y-nya, y1. Nah, dari x1 sama dengan min 2 pangkat 2 ya. Min 2 kuadrat plus 2 dikali min 2, min 3, terus di min 3 sama. Nah, ini kita operasikan dan ditemukan 4 min 3 itu hasilnya min 3. Nah, jadi kita ketemu nilai x sama y-nya min 2 sama min 3 ya. Nah, min 2 sama min 3 ini merupakan titik singgung. Nah, ini x sama y-nya. Nah, tadi untuk x1-nya yang tadi ketemu min 2 itu dimasukkan ke persamaan yang awal ya, x kuadrat plus 2x min 3. Nah, itu kita masukkan ke situ, udah ketemu nilai y1-nya. Oke. Nah, udah ketemu nih titik singgungnya min 2 min 3, lalu kita masukkan ke persamaan y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, kita masukkan nilai y1, m, dan x1-nya. Lalu kita menemukan hasil y plus 3 sama dengan min 2 dikali x plus 2. Nah, terus kita operasikan lagi y plus 3 sama dengan min 2x min 4. Nah, kita temukan nih garis singgungnya, y sama dengan min 2x plus min 7. Jadi titik singgung dari persamaan ini adalah y sama dengan min 2x min 7. Oke, lanjut. Terus contoh soal nomor 2. Tentukan interval di mana fx naik dan fx turun. Jadi tentukan interval naik turun pada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Oke. Nah, di sini langsung kita turunkan dulu ya persamaan x kuadrat plus 3x min 10 dan ditemukan hasil 2x plus 3. Nah, fx naik jika f aksen x lebih dari 0. Ingat dengan peraturan yang tadi ya, naik jika f y aksen lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari 0, maka 2x plus 3 lebih dari 0 ya. 2x plus 3 lebih dari 0. Nah, 2x lebih dari min 3, x sama dengan min 3 per 2. Oke? X sama dengan min 3 per 2. Lanjut. Jadi interval naiknya itu min 3 per 2 ya. X lebih dari min 3 per 2. Lalu interval turunnya dikurang dari sama dengan 0 ya. Nah, interval turunnya jadinya X kurang dari min 3 per 2. Itu interval turunnya. Nah, ini berikut adalah ilustrasi grafiknya. Nah, interval turun dia dikurang dari min 3 per 2, atau bisa dibilang di sebelah kanannya ya. Ini sebelah kiri ya. Nah, fungsi fx akan naik jika lebih dari min 3 per 2, atau di sebelah kanan ya. Oke. Lanjut. Contoh soal ketiga, fungsi fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 memiliki titik stasioner 1, min 1. Tentukan nilai a dan b. Nah, kita turunkan dulu ya fungsi fx-nya menjadi f aksen x sama dengan 3ax kuadrat plus 2bx. Nah, terus syarat titik stasioner f aksen x sama dengan 0. Nah, makanya kita yang turunan tadi kita sama dengankan dengan 0 ya.
Nah, jadi 3ax kuadrat plus 2bx sama dengan 0. Nah, untuk x sama dengan 1, maka 3a kali 1 kali pangkat 2 ditambah 2b kali 1 sama dengan 0. Nah, ingat untuk x sama dengan 1 ini dapat dari titik stasionernya ya. Titik stasionernya ini 1, min 1, nah x-nya ini 1. Nah, satunya ini dipakai ke sini. Jadi, kita menemukan persamaan pertama yaitu 3a plus 2b sama dengan 0. Nah, oke lanjut ya. Titik stasioner kan 1, min 1, maka F1 sama dengan A1 A kali 1 pangkat 3 plus B kali 1 pangkat 2 sama dengan min 1 sama dengan A plus B, jadi B sama dengan min A min 1. Nah, ini dari titik stasioner yang dimasukkan ke fungsi fx yang awal ya. Fungsi fx yang awal yang belum diturunkan. Nah, penemukan persamaan B sama dengan min A min 1. Nah, substitusikan yang persamaan pertama ke persamaan kedua ke persamaan pertama. Jadi 3A plus 2 dikali min A min 1 sama dengan 0. Nah, ditemukan 3A min 2A min 2 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 2. Nah, B-nya ini sama dengan min 2 min 1 sama dengan min 3. Nah, jadi nilai A-nya itu 2 dan nilai B-nya itu min 3 ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soal keempat. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 36x dalam interval 1 sampai 5. 1 kurang dari sama dengan 5x kurang dari sama dengan 5. Nah, ingat ini intervalnya ya, hati-hati. Nilai stasioner f diperoleh jika f aksen x sama dengan 0 ya. Nah, makanya kita turunkan dulu persamaan awalnya tadi 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 36x itu jika diturunkan menjadi 6x kuadrat min 30x plus 36 sama dengan 0 ya. Nah, kita cari nilai x-nya, itu kita dapat nilai x-nya di 2 dan 3 ya, nilai x-nya. Terdapat 2 titik stasioner pada interval 1 kurang dari x kurang dari 5. Nah, untuk x sama dengan 2, maka 2-nya ini kita masukkan ke persamaan awal ya, untuk mendapatkan nilai y. Nah, didapatkan untuk x sama dengan 2 itu hasilnya 28, untuk x sama dengan 3 itu hasilnya 27. Nah, yang interval tadi juga dimasukkan ke persamaan awal ya. Nah, untuk f sama dengan f1 f1 ya, itu dihasilkan 23 dan f5 itu dihasilkan 55. Nah, jadi bisa ditentukan bahwa nilai maksimum itu yang paling besar itu ada di 55 atau yang x sama dengan 5 ya, F5. Nah, yang paling kecil ada di F1, itu nilai minnya itu 23 ya, nilai minnya 23. Oke, lanjut contoh soal terakhir. Ya. Contoh soal terakhir, tentukan titik belok dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 9x plus 7. Oke, kita turunkan dulu persamaan ini sebanyak 2 kali. Dari x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 9x plus 7. Nah, kita dapatkan persamaan turunan pertama itu menjadi 3x kuadrat plus 2x plus 9. Nah, kita turunkan lagi menjadi 6x plus 12. Nah, ini turunan kedua ini kita sama dengankan 0. Nah, maka diperoleh hasil x-nya sama dengan min 2 ya. Ini diperoleh x sama dengan min 2. Nah, x sama dengan min 2-nya ini kita masukkan ke persamaan yang paling awal yang sebelum diturunkan 2 kali itu, yang paling awal pokoknya, yaitu persamaan x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 9x plus 7. Nah, kita masukkan min 2-nya ke nilai x-nya, maka diperoleh y sama dengan 5. Jadi nilai titik beloknya adalah min 2,5. Oke? Berikut adalah nilai titik beloknya. Oke, sekian dari saya tentang turunan fungsi aljabar dan aplikasi turunan fungsi. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan yang tidak berkenan. Atas perhatiannya.
Terima kasih dan jangan lupa boleh bantu saya dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.